Khotbah dari Surat Galatia, dari sunat fisik kepada doktrin pertobatan 1. Paul C. Jong. Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Yahweh, Bapa yang telah membagikan Ia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku. Kepada jemaat di Galatia, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Untuk menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini, Tuhan memberikan tubuhnya bagi kita. Dalam pembahasan hari ini, saya mau memusatkan perhatian kepada Galatia 1 ayat 4. Tertulis di dalam ayat ini bahwa Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita, adalah pengharapan saya yang tulus bahwa Anda akan memahami kebenaran yang begitu jelas di dalam bagian ini, di dalam ikatan Injil dan Roh, dan dengan itu mendapatkan keuntungan rohani. Dunia jahat yang sekarang ini dipenuhi dengan dosa. Untuk membebaskan kita dari segala dunia jahat yang sekarang ini, Tuhan mau menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa menjadi pengganti kita. Inilah sebabnya Yesus dibaptiskan, mencurahkan darahnya dan mati di kayu salib, bagi kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dan dari segala dosa kita sekali dan untuk selamanya. Untuk menyelamatkan kita dari segala dosa dunia, Yesus menggenapkan Injil dan Roh dan memberikannya kepada kita. Tuhanlah yang sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia melalui Injil dan Roh. Dengan kata lain, adalah melalui Injil dan Roh inilah Tuhan sudah membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Karena itu, kita tidak bisa tidak mengucapkan syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan Injil yang benar ini kepada kita. Memang, dengan pemberian dirinya sendiri kepada Bapa, Tuhan sudah membawa keselamatan yang benar kepada kita semua yang percaya kepada hal ini. Sekarang, dengan percaya kepada Injil dan Roh, kebenaran keselamatan yang sempurna, kita menerima kegenapan pengampunan dosa kita. Dengan menanggung segala dosa kita ke atas dirinya melalui baptisannya dan mati di kayu salib, Tuhan memberikan satu korban untuk dosa-dosa kita sampai selamanya.
Dan dengan bangkit kembali dari kematian pada hari yang ketiga, ia menjadi juru selamat kita yang sejati. Dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Namun orang yang tak terhitung banyaknya masih tidak mau percaya kepada kebenaran keselamatan yang sempurna ini. Dan inilah sebabnya hidup mereka berakhir dalam kegagalan. Sangat menyedihkan bagi saya bahwa begitu banyak pendeta dan pengikut mereka yang masih tidak bisa menangkan kebenaran Injil, air dan roh, dan sebagai akibatnya berpikir bahwa mereka berjuang dan menang atas dosa dari diri mereka sendiri. Mereka semua akan masuk neraka meski mereka mengatakan percaya kepada Yesus. Karena mereka percaya kepada diri sendiri sebagai orang-orang berdosa yang dipenjarakan oleh kelemahan. Semua karena dosa-dosa harian yang mereka lakukan. Meskipun Tuhan sudah dengan sempurna menyelamatkan semua orang dengan Injil, air dan roh, apa gunanya hal itu kalau orang-orang itu tidak mau percaya kepada Injil, air dan roh dan masih mempertahankan dosa-dosa mereka? Sekarang yang harus kita pahami adalah bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kekal kita dengan Injil, air dan roh. Kita harus datang kepada Tuhan dengan pemahaman yang jelas dan iman kepada kebenaran Injil, air dan roh. Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya sering menyaksikan pendeta di TV berbicara mengenai karya penebusan Kristus. Meski mereka memulai khotbah mereka dengan sangat bersemangat sebagai khotbah penginjilan, seolah-olah mereka adalah murid dari CH Spurgeon sendiri. Akhirnya mereka senantiasa mengakhirinya dengan mengatakan, mari kita hidup saleh dan setia. Dengan kata lain, mereka menetapkan patokan mereka sendiri akan etika dan moral Kristen dan kemudian mengkhotbahkannya kepada jemaat. Janganlah kita jatuh ke dalam dosa, tapi mari kita berjuang dan mengalahkannya. Pokoknya di sini adalah, apakah Anda sungguh-sungguh bisa melawan dan menang atas dosa-dosa dunia ini atau tidak? Bisa kita mentaati Taurat yang diberikan Allah dengan sempurna di dalam kehidupan kita? Tidak, ini sangat mustahil. Tuhan sendiri sangat mengerti bahwa Anda tidak akan mungkin melawan dan menang atas segala dosa dunia. Dan itulah sebabnya Ia menanggung segala dosa manusia dengan dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Dihukum bagi dosa-dosa itu di kayu salib menggantikan Anda, bangkit kembali dari kematian, dan dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia. Kita jangan sampai lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kebenaran, keselamatan yang satu-satunya, yaitu Injil, air dan roh. Tentu saja, kita semua yang percaya kepada Yesus memang harus melawan dan menang atas segala dosa dunia. Tetapi untuk itu, kita harus diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada Injil, air dan roh. Adalah karena manusia tidak percaya kepada Injil, air dan roh, sehingga sebenarnya manusia tetap menjadi orang-orang berdosa yang diberhamba oleh dosa. Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan dosa kalau kita melawan dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita tidak menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil, air dan roh, kita tidak akan bisa melakukan kebenaran Allah dan tidak bisa mengalahkan kuasa dosa. Bisakah Anda menang dalam perjuangan melawan dosa Anda?
Agar Anda bisa menang atas dosa yang Anda lawan, Anda harus terlebih dahulu percaya kepada Injil dan Roh di dalam hati Anda. Dan dengan itu, menjadi orang-orang kudus yang tidak memiliki dosa. Untuk bisa memberikan kasih karunia keselamatan kepada kita, yang tidak bisa membereskan dan mengalahkan segala dosa dunia ini. Yesus Kristus membawa karya kebenarannya sendiri. Ia adalah juru selamat yang dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, menerima segala dosa dunia sekali dan untuk selamanya, dan mencurahkan darahnya di kayu salib. Dengan itu sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, sekali untuk selamanya. Meski Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dengan menyerahkan dirinya kepada Bapa menggantikan kita, manusia masih tidak mengenal Injil dan Roh, yang adalah anugerah keselamatan. Allah yang benar. Dan karena itu, mereka masih hidup di dunia ini sebagai orang-orang berdosa di sepanjang kehidupan mereka. Karena itu, orang-orang yang tidak mengenal Injil dan Roh dan akibatnya masih memiliki dosa dalam hati mereka harus memahami bahwa perlawanan mereka akan dosa mereka sendiri akan sia-sia. Mereka yang sudah bergumul sampai hari ini untuk mengatasi masalah dosa dengan kekuatan dan kesalehan mereka sendiri, harus mulai menyadari keadaan diri mereka dan siapa mereka sebenarnya. Yang harus kita pahami dengan benar adalah bahwa kita tidak akan bisa tidak melakukan dosa sampai kita mati. Sangat indah kalau manusia bisa hidup tanpa melakukan dosa. Tetapi tidak seorang pun bisa melakukannya. Karena kita semua dilahirkan sebagai keturunan pelaku kejahatan. Kita tidak bisa menghasilkan buah apapun selain buah dosa. Semua manusia, dengan kata lain, sangat rentan dan tidak bisa tidak terus melakukan dosa di hadapan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Inilah sebabnya bahwa hanya kalau kita percaya kepada kebenaran Injil dan Roh di dalam hati kita, di dalam keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita, bahwa kita bisa menerima pengampunan dosa dan dibebaskan dari semua dosa itu. Orang-orang Kristen yang memiliki dosa di dalam hati mereka pada saat ini harus menyadari betapa memprihatinkannya keadaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang memiliki iman legalistik, berusaha diterima oleh Allah dengan melakukan semua yang mereka bisa untuk mentaati Taurat dan mencegah supaya jangan jatuh ke dalam melakukan dosa. Semua karena mereka tetap tidak mau menerima Injil dan Roh. Sangat mustahil untuk tidak menyebut orang-orang yang percaya kepada iman legalistik ini sebagai orang-orang yang bodoh. Mereka berusaha dibasuhkan dari dosa-dosa mereka tanpa menggunakan kebenaran Injil dan Roh. Orang-orang itu harus memahami secepat mungkin bahwa tidak peduli bagaimanapun kerasnya mereka berusaha membasuhkan dosa-dosanya dan mencucikan diri dengan doa pertobatan, sangat mustahil mereka bebas dari dosa. Kita perlu memahami di sini bahwa Tuhan tidak pernah berkenan melihat orang-orang yang menjalani kehidupan iman legalistik. Sebaliknya, Ia ingin mereka lepas dari kehidupan iman yang salah dan legalistik itu, serta kemudian justru percaya kepada Injil dan Roh. Tuhan kita sangat memahami bahwa kita tidak akan bisa melawan dan mengalahkan segala dosa itu. Dan inilah sebabnya Ia menanggung segala dosa kita melalui baptisannya dan membayar semua hutang dosa itu dengan mencurahkan darahnya di kayu salib sampai mati. Tuhan membasuhkan segala dosa kita dengan kebenaran air dan darahnya. Karena itu, setiap orang Kristen harus percaya kepada Injil dan Roh
yang diberikan Tuhan saat ini juga, dan diselamatkan dari segala dosa, agar bebas dari perbudakan dosa. Saudara seiman, bisakah Anda sungguh-sungguh melawan dan mengalahkan dosa-dosa yang Anda lakukan setiap hari? Bisakah Anda hidup tanpa melakukan dosa apapun, hanya dengan berusaha? Tidak, mustahil. Dengan keadaan dasar kita pada dasarnya lemah dan melawan dan mengalahkan segala dosa dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu, kita harus mengaku keadaan dasar kita yang rentan dan ketidakmampuan kita menghindari dosa. Dan kita harus mendapatkan keselamatan hanya dengan percaya kepada Injil dan Roh yang diberikan Tuhan kepada kita. Kalau kita tidak memahami kelemahan kita sendiri, tetap mengabaikan Injil dan Roh yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan terus mengikuti tren untuk menjalani kehidupan iman kita sesuai dengan cara keyakinan orang lain, maka kita akan selamanya tetap akan gagal. Untuk membebaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, Tuhan menyerahkan dirinya. Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Betapa ajaib dan diberkatinya pengakuan iman Paulus, bukan? Pengakuan ini membuktikan bahwa sebagaimana kita, Rasul Paulus juga percaya kepada Injil dan Roh. Iman Rasul Paulus adalah iman yang percaya kepada kebenaran, bahwa ketika Yesus Kristus dibaptiskan, ia menanggung bukan hanya segala dosa Paulus saja, tetapi segala dosa manusia, dan bahwa Kristus juga menanggung penghukuman dosa-dosa manusia dengan disalibkan. Bagi kita juga, itu karena kita mengenal dan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, sehingga kita bisa dibasuhkan dari segala dosa kita. Kebenaran Injil dan Roh mencurahkan pengampunan dosa yang sempurna sekali untuk selamanya kepada mereka yang mempercayainya. Dosa-dosa kita bukan lenyap karena perbuatan kesalehan kita dan tindakan kebaikan kita. Meski Anda melakukan beberapa perbuatan baik, Anda sendiri lebih tahu bahwa perbuatan kesalehan Anda tidak bisa membebaskan kita dari segala dosa kita. Karena itu, daripada berusaha untuk tidak melakukan dosa dengan kekuatan sendiri, lebih bijaksana kalau percaya bahwa Tuhan sudah menggenapkan keselamatan kita dengan Injil dan Roh. Tuhan adalah Juru Selamat kita. Dia sudah menjadikan kita sempurna sekali untuk selamanya. Kita yang percaya kepada Injil dan Roh. Hanya ketika kita dibasuhkan dari segala dosa kita dan menjadi tidak memiliki dosa melalui Injil dan Roh, kita bisa sungguh-sungguh mengalahkan kuasa dosa dan menjadi pemenang. Maukah Anda merasakan kehidupan kekal? Menerima keselamatan dari dosa Anda dengan menempatkan iman Anda kepada Injil dan Roh. Karena kita pada dasarnya dilahirkan dengan dosa sejak kita lahir di dunia ini. Kita tidak memiliki pikiran lain kecuali senantiasa berdosa. Namun melalui kebenaran Injil dan Roh, Tuhan sudah untuk selamanya menyelamatkan Anda dan saya dari segala dosa dunia sekali untuk selamanya. Meski kita memang hidup di dalam darah Yesus di kayu salib sekarang, karena kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, kita bisa berdiri di hadapan Allah tanpa takut dengan percaya kepada karya kebenaran Tuhan kita. Saya sekali lagi menaikkan syukur pada Tuhan yang datang ke dunia dan memberikan Injil dan Roh kepada kita.
Sekarang, daripada berjuang untuk melawan dan mengalahkan dosa-dosa dengan kekuatan Anda sendiri, Anda seharusnya menaklukkan itu dengan percaya dalam hati Anda kepada Injil dan Roh yang diberikan Tuhan. Anda perlu memahami bahwa kalau Anda percaya kepada Injil Tuhan ini, Anda akan lebih dari pemenang dan bisa mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4-8. Dengan segenap hati kita harus percaya kepada Injil dan Roh. Kebenaran keselamatan yang sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali dari Injil dan Roh, kita bisa melakukan karya Allah di dalam iman sebagai para hamba Yesus Kristus. Dengan kata lain, bagi mereka yang sekarang percaya kepada Injil dan Roh, tidak ada lagi dosa dalam hati mereka. Adalah dengan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh bahwa kita menjadi berhikmat, bisa mengalahkan kelemahan kita sendiri. Tidak peduli bagaimanapun jenis dosa yang mungkin sudah Anda lakukan di hadapan Allah dan sesama manusia. Sekali Anda percaya kepada Injil dan Roh, Anda tidak lagi ada hubungannya dengan dosa. Berdiri teguh dalam iman kepada Injil dan Roh. Sejak sekarang Anda dan saya harus hidup bagi kebenaran Allah. Kalau Anda sudah percaya kepada Injil dan Roh, maka Anda tidak ada hubungannya dengan segala dosa dunia. Karena orang-orang yang percaya kepada Injil yang benar tidak ada hubungannya dengan dosa. Mereka adalah anak-anak Allah. Dan mereka yang sudah menjadi anak-anak Allah bisa hidup dengan penuh kekuatan karena mereka percaya kepada Injil dan Roh. Kita harus memahami bahwa ketika kita hidup di dunia ini dengan percaya kepada Injil dan Roh, sajalah kemudian anugerah dan berkat Allah turun dengan segala kepenuhannya. Mereka yang sudah menjadi orang-orang benar dengan percaya kepada kebenaran Allah bisa hidup dengan iman mereka kepada Injil dan Roh. Senantiasa mereka syukur kepada Allah setiap hari dalam setiap hembusan nafasnya. Melalui iman kita kepada Injil dan Roh, kita harus menanggungkan segala dosa kita kepada diri Yesus Kristus dan juga menjalani kehidupan kita dalam kesatuan dengan Tuhan di dalam iman. Orang-orang yang dilahirkan kembali harus berkumpul bersama dan menjalani kehidupan dalam kesatuan dengan Injil dan melayani kebenaran Allah. Agar kita bisa bersekutu dalam iman yang sama kepada Injil dan Roh adalah kehendak yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Mazmur 133 ayat 1. Injil dan Roh adalah anugerah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Tuhan sudah mencurahkan kepada kita kasih karunia yang sangat besar ini dari atas. Sejak saat ini, sangat layak bagi kita untuk hidup di dalam gereja Allah, di dalam iman yang percaya kepada Injil dan Roh. Memang, kita tahu bahwa sangat tepat bagi kita untuk hidup oleh iman, membawa keluarga kita ke dalam gereja Allah agar diselamatkan, dan juga membawa orang-orang lain ke dalam keluarga iman kita yang percaya kepada Injil dan Roh. Kita tidak perlu berusaha memperkenankan Allah dengan menyucikan diri melalui berbagai macam perbuatan dari diri kita sendiri. Itu cara yang dipakai Kain
Kita harus senantiasa berdiam dalam iman kita kepada Injil, air dan Roh, dan melayani Tuhan dengan iman ini. Apakah artinya mengikuti Injil yang lain? Bagi kita yang percaya kepada Injil, air dan Roh, apakah Injil yang lain itu? Hal itu adalah Injil legalistik yang menyebabkan kebingungan. Apa kemudian Injil legalistik yang mengganggu kita? Di zaman ini, Injil legalistik adalah Injil yang mengatakan bahwa manusia bisa dibasuhkan dari segala dosanya menjadi putih seperti salju dengan doa pertobatan. Pengajaran yang demikian pada dasarnya berbeda dengan Injil, air dan Roh. Injil, air dan Roh adalah kebenaran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala dosa kita melalui baptisan dan darahnya di kayu salib. Masalahnya adalah di antara orang-orang Kristen zaman ini, hanya sedikit yang sungguh-sungguh percaya kepada Injil, air dan Roh, sementara ada terlalu banyak yang percaya kepada Injil yang legalistik, yang tak berdasar. Mereka yang sekarang percaya kepada Injil yang legalistik ini membaktikan dirinya untuk melakukan doa pertobatan sendiri, semuanya sebagai upaya yang sia-sia untuk membasuhkan segala dosanya. Adalah iman orang-orang yang demikian yang menimbulkan kebingungan di antara orang-orang Kristen di dunia ini. Karena itu, begitu banyak orang Kristen yang percaya kepada apa yang mereka pikir sebagai kebenaran dan bukan kepada Injil, air dan Roh. Dan inilah sebabnya hal ini menjadi masalah yang besar. Injil, air dan Roh dengan jelas beda dengan Injil legalistik apapun. Dan hanya Injil, air dan Roh sajalah kebenaran yang dijelaskan oleh Alkitab. Dengan sangat jelas mengatakan bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dari segala dosa dunia dengan datang ke dunia, menanggung segala dosa ke atas dirinya melalui baptisan dan mati di kayu salib. Tragisnya adalah kekristenan garis utama juga tidak percaya kepada Injil yang benar dan hanya mengajarkan bahwa sementara dosa-dosa asal diampuni ketika seseorang pertama kali percaya kepada Yesus, ia masih harus berusaha mencari pengampunan dosa dengan menaikkan doa pertobatan setiap hari. Ia juga mengajarkan demikian. Sementara kita sekarang dianggap sebagai orang-orang benar di dalam Yesus, ini tidak berarti kita tidak memiliki dosa. Ini hanya berarti bahwa Allah mengampuni kita, orang benar, dengan melihat kepada pekerjaan Yesus. Meski kita masih orang-orang berdosa. Karena itu, kita harus berusaha keras untuk tidak melakukan dosa. Karena Alkitab mengatakan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Filipi 2 ayat 12. Kita harus bertobat setiap hari dan masuk dalam jalan penyucian. Saudara seiman, bisakah seseorang sungguh-sungguh diselamatkan dari dosa-dosanya dengan percaya demikian? Bagaimana kita bisa melawan dan mengalahkan dosa dengan kekuatan sendiri? Tentu saja kita memang harus melawan dan mengalahkan dosa. Tetapi bagaimana kita bisa melakukannya kalau kita tidak memiliki iman kepada Injil dan Roh?
Bisakah Anda berjuang dan mengalahkan segala dosa dunia hanya dengan menyelesaikannya sesuai pikiran Anda sendiri? Aku tidak mau melakukan dosa lagi dan kemudian berusaha. Tidak, Anda tidak akan berhasil. Alkitab mengatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hei orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Yeremia 13 ayat 23. Semakin Anda berusaha tidak jatuh ke dalam dosa-dosa dunia, semakin Anda mendapati bahwa diri Anda jatuh semakin dalam ke dalam dosa-dosa dunia. Beberapa orang kemudian menjadi khawatir. Kalau memang sudah jelas bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh adalah orang-orang yang tidak berdosa, meski mereka melakukan dosa, apakah tidak berarti mereka akan semakin berdosa di masa yang akan datang? Kekhawatiran yang demikian sebenarnya hanyalah hasil dari ketidakpercayaan Anda kepada Injil dan Roh. Sama sekali tidak perlu khawatir demikian. Di antara orang-orang yang mengenakan pakaian yang kotor dengan yang mengenakan pakaian bersih, yang mana yang akan lebih berhati-hati menjaga kebersihan pakaiannya? Karena orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh tidak memiliki dosa, dan karena mereka sudah diselamatkan dari segala dosa dunia, mereka semakin memiliki alasan untuk membenci kehidupan yang mengikuti dosa. Dari sudut pandang seseorang yang percaya kepada Injil dan Roh, akan kalau ia melakukan dosa, Tuhan senantiasa menghapuskan semuanya. Dan karena itu, keinginannya untuk terus melakukan dosa menjadi semakin kecil. Ketika seseorang tetap tidak berdosa, meski ia sudah melakukan dosa, maka tidak ada kesukaan dalam melakukan dosa. Dan karena itu, ia secara alami menghindarkan diri dari dosa. Yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah bahwa ia sangat heran melihat orang-orang kudus di Galatia dengan mudah mengikuti Injil yang lain. Dan ia kemudian menyatakan bahwa tidak mungkin ada Injil yang lain. Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa barang siapa yang memberitakan Injil yang lain akan dihukum. Kalaupun ia adalah malaikat dari surga. Dengan demikian, Allah akan sungguh-sungguh menghukum mereka yang memberitakan Injil legalistik, yang membawa manusia ke dalam kebingungan dan kegelisahan di dalam hati mereka. Yang akan mereka alami adalah hukuman dari Allah, yaitu dibuang ke dalam api neraka. Apakah ada di antara Anda, entah karena apa, yang mengajarkan Injil yang berbeda dengan Injil dan Roh? Gereja Allah adalah tempat yang menghargai dan memberitakan Injil dan Roh. Tetapi beberapa orang meremehkan Injil ini dan mengatakan kepada diri mereka sendiri, Oh, ini lagi. Mengatakan hal yang sama berulang kali. Ia membuat saya mengantuk. Orang-orang yang demikian akan lebih senang kalau pergi menghadiri kebangunan rohani, di mana pujian dinyanyikan dan khotbah diberitakan dengan fanatik. Atau kalau tidak, mereka akan lebih senang kalau mendengarkan Injil legalistik yang menekankan moral dan etika dan mengajak mereka hidup saleh. Namun Injil yang lain selain Injil dan Roh adalah Injil palsu yang asalnya dari iblis sendiri. Karena itu kita harus memahami betapa indahnya
bahwa gereja Allah memberitakan Injil, air, dan Roh. Memang itu adalah berkat sangat indah untuk menerima Injil ini dalam hati kita dan percaya, karena kita akan menerima damai dalam pikiran kita. Semua pengajaran dalam Alkitab dengan tepat disusun sebagai pengajaran yang benar hanya kalau ditafsirkan dan ditetapkan dalam Injil, air, dan Roh. Kalau Anda mulai memahami firman Allah dalam kebenaran Injil ini, kemudian firman akan tertanam dalam-dalam di hati Anda, dan Anda akan menemukan sukacita yang lebih besar. Kalau di sisi lain hati Anda tidak dengan jelas dan Anda tidak berpegang teguh kepada kebenaran, kemudian Anda hanya akan terus menjadi orang berdosa. Mereka yang melawan Injil, air, dan Roh adalah kelompok yang sektarian dan karismatis. Namun sekarang, orang-orang yang demikianlah yang menjadi bagian Kristenan jalur utama. Sebenarnya, mereka hanya memberitakan Injil yang lain. Keyakinan karismatis percaya bahwa kalau mereka bergoyang dengan gaya yang cocok dengan irama band rock dan kemudian berdoa dengan tekun, Allah kemudian akan memberikan kepada mereka Roh Kudus dan karunia-Nya. Mereka sama sekali tidak tertarik tentang pengampunan dosa, tetapi hanya kepada berkat materi, kesembuhan, atau bahasa roh. Dan karena itu, meski mereka mengakui percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, dosa-dosa masih ada dalam hati mereka. Ketika seseorang yang masih memiliki dosa menunjukkan karunia Roh Kudus, bukankah hal itu sendiri merupakan suatu kejahatan? Orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Allah adalah orang-orang yang bernubuat meski mereka masih memiliki dosa dalam hati mereka. Matius 7 ayat 23. Sebagai tambahan, para kaum Injili juga memberikan perlawanan sengit terhadap Injil, air, dan Roh. Orang-orang itu mengajarkan bahwa orang siapa yang percaya saja kepada Yesus sebagai Juru Selamat, kemudian tanpa syarat ia menjadi tidak memiliki dosa. Mereka secara buta percaya bahwa meski mereka tahu dirinya tetap berdosa, mereka tidak lebih dari sekadar keyakinan yang salah. Zaman ini sekarang beralih menjadi zaman di mana bahkan Injil yang berbeda dengan Injil, air, dan Roh kehilangan api mereka dan sedang menyusut. Tetapi masalahnya adalah karena pengajar mereka sudah membuat banyak orang bosan dan jenuh dengan kekristenan, dengan Injil mereka yang salah. Singkatnya, mereka membuat manusia semakin menjauh dari Yesus. Dengan kata lain, yang dijelaskan oleh Alkitab sekarang sudah berlangsung. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Manusia mendengar kepada apa saja yang menyenangkan dagingnya. Sebagaimana materialisme sudah menguasai sampai puncaknya di dunia ini, begitu banyak orang sangat dikuasai oleh uang, sehingga bahkan gereja juga mengajarkan bahwa orang akan menjadi kaya kalau ia memberi banyak persembahan. Saudara seiman, apakah dosa-dosa Anda akan lenyap
kalau Anda menaikkan doa pertobatan yang tak terhitung banyaknya? Apakah Anda akan menerima Roh Kudus kalau Anda berdoa dengan fanatik? Tidak, sama sekali tidak demikian. Ketika Anda menaikkan doa pertobatan, hati Anda akan merasa tenang untuk sesaat. Hanya seperti efek placebo yang sementara dari dalam dirinya. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki dosa di dalam hatinya berani berusaha menerima Roh Kudus? Anda harus memahami bahwa Roh Kudus tidak diterima dengan cara demikian. Hanya dengan tekad yang kuat. Ini karena Allah yang Sang Roh Kudus bukanlah pribadi yang datang dan pergi sesuai keinginan Anda. Barang siapa yang tidak menerima pengampunan dosa tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Jadi kalau seseorang yang masih memiliki dosa dalam hatinya mengatakan sudah menerima Roh Kudus dan kemudian menyebabkan segala macam keributan, berbicara dalam bahasa roh, dan dengan pura-pura menyembuhkan orang lain yang sakit, maka tidak diragukan lagi bahwa ia tidak menerima Roh Kudus tetapi roh jahat. Alkitab mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah dibasuhkan sepenuhnya dari segala dosa mereka. Dengan percaya kepada Injil dan Roh, yang hatinya dengan itu sudah sepenuhnya tidak memiliki dosa. Demikianlah, kalau seseorang belum dibasuhkan dari segala dosanya, dengan percaya kepada Injil dan Roh, ia tidak bisa menerima karunia Roh Allah. Roh Kudus adalah Allah yang kudus sendiri, yang tidak bisa berdiam di tempat yang ada dosa. Ini sebabnya seseorang bisa menerima karunia Roh Kudus hanya kalau ia sudah dibasuhkan dari segala dosanya. Meskipun Injil legalistik sekarang ada di dalam lingkungan Kristenan di dunia jahat yang sekarang ini, kita yang percaya kepada Injil dan Roh tidak boleh membiarkan pengajaran yang demikian. Jadi saya semakin bersyukur kepada Allah bahwa Ia sudah membebaskan saya dari dunia jahat yang sekarang ini. Kita sudah terperdaya oleh Injil yang lain, yang salah dan membingungkan. Tapi dengan percaya kepada Injil dan Roh, kita sudah menerima karunia Roh Kudus. Dan kita sudah melakukan pekerjaan Allah dan mengikuti kebenarannya serta keadilannya. Saudara seiman, apakah Anda bersukacita bahwa Allah sudah mempercayakan kepada Anda tugas untuk memberitakan Injil dan Roh? Atau Anda melihatnya terlalu berat untuk dilakukan atas apa yang sudah dipercayakan kepada Anda? Meski ada saatnya di mana kita mengajak lelah menjadi lelah, kita masih bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita dan yang sudah mengizinkan kita untuk hidup di dalam gerejanya. Adalah pengharapan saya yang tulus bahwa Anda dan saya akan senantiasa percaya dan memberitakan Injil dan Roh sampai ke ujung dunia dan hidup dalam anugerah Allah dalam pengharapan.